Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan dimudahkan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Sahabat-sahabat semua, kembali lagi pada kesempatan ini saya akan memberikan dan juga berbagi tentang kisah-kisah atau sejarah-sejarah yang terjadi di masa lalu. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang terjadinya politik apartheid di Afrika Selatan. Apartheid adalah suatu sistem pemisahan ras yang diberlakukan di Republik Afrika Selatan, terjadi dalam kurun waktu sekitar tahun 1948 hingga 1993. Sahabat-sahabat, secara etimologis, apartheid berasal dari bahasa Afrika yang artinya terpisah. Dari sisi historis, cikal bakal apartheid sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum tahun 1948 dan terus membayangi Afrika Selatan sebelum akhirnya dihapuskan. Sahabat-sahabat, hal yang perlu digarisbawahi dalam sistem apartheid adalah legalisasi hukum atas diskriminasi terhadap orang-orang kulit berwarna atau kulit hitam. Dalam sistem itu, orang-orang kulit putih memiliki hak istimewa untuk memperoleh perumahan, pekerjaan, akses pendidikan, dan akses kekuasaan politik. Sahabat-sahabat, kita lihat bagaimana munculnya apartheid di Afrika Selatan. Munculnya apartheid pada tahun 1652 ketika Belanda tiba di Afrika Selatan dan mendirikan Tanjung Harapan. Para pemukim Belanda di Afrika Selatan ini memanfaatkan perusahaan Hindia Timur Belanda, atau dia membuat satu kongsi dagang yaitu VOC. Untuk apa tujuannya? Untuk mengimpor budak dari Melayu, Madagaskar, India, Indonesia, dan Mozambik, dan di Afrika Timur. Para pemukim Belanda itu dikenal dengan nama kaum Boer. Ketika emas ditemukan di tanah kesukuan pada tahun 1795, pasukan Inggris merebut kendali atas koloni Tanjung Harapan. Setelah itu banyak warga Inggris berimigrasi ke Afrika Selatan dan menyingkirkan para pemukim. Para pemukim Belanda ini berjuang mempertahankan dan merebut kekuasaan atas wilayah yang mereka tempati. Hal ini melahirkan perang Anglo-Boer satu atau yang ke-1 sekitar tahun 1880 sampai dengan 1881. Perang Anglo-Boer ini berlanjut, terjadi lagi ada perang Anglo-Boer kedua sekitar tahun 1899 sampai dengan 1902. Sahabat-sahabat semua, muncullah perjanjian damai di sini, yaitu kaum Boer antara dengan Inggris membuat satu perjanjian sehingga kaum Boer kehilangan kekuasaan. Akhirnya Inggris pun mempertahankan dominasinya di Afrika Selatan serta menghapus perbudakan. Sahabat-sahabat semua, orang-orang Inggris setelah bernegosiasi dengan jenderal keluarga Boer, mereka membentuk Komisi Urusan Pribumi asli Afrika Selatan. Dalam negosiasinya itu diusulkan segresi atau artinya pemisahan rasial di bidang lahan, tenaga kerja, pendidikan, dan politik.
Pada tahun 1910, Afrika Selatan memperoleh status, yaitu status dominion dalam kerajaan Inggris. Dilanjutkan dalam 10 tahun berikutnya, pemerintahan gabungan pemukiman Inggris, Afrikaner atau juga kaum Boer mengesahkan beberapa undang-undang yang secara tegas memisahkan orang-orang Afrika Selatan yang berkulit hitam dari orang-orang Afrika Selatan berkulit putih. Sahabat-sahabat semua, Undang-Undang Wilayah Orang Asli disahkan tahun 1913 dan 1936. Ini memaksa suku-suku asli Afrika yang tidak berkulit putih untuk tinggal di tanah yang kurang lebih dari 14% yang milik mereka. Padahal sebenarnya mereka adalah kaum mayoritas dengan mencakup 85% penduduk. Pada tahun 1930-an ketika cengkeraman Partai Nasional, yaitu sebuah partai yang anggotanya berkulit putih, semakin kuat, proses pemisahan orang-orang asli Afrika dari orang-orang kulit putih semakin gencar. Nah, orang-orang kulit hitam atau kulit berwarna ini dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah dan sebagai pekerja yang dipekerjakan perkebunan milik kaum kulit putih. Sahabat-sahabat semua, apartheid bergulir dan diberlakukan. Diperkirakan apartheid ini diberlakukan pada tahun 1948, yaitu Partai Nasional yang memenangi pemilihan umum di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan. Ini terjadi segresi atau pemisahan total. Nah, akhirnya apartheid ini diberlakukan. Kita lihat periode pertama ini dikenal sebagai Boys Cup, yang artinya Afrikaner berkuasa dan memiliki supremasi atas kulit putih. Dalam periode ini orang-orang kulit hitam dan Asia diusir dari tempat tinggal mereka dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pusat pemukiman, lahan pertanian, serta pusat bisnis kulit putih. Nah, mereka juga kehilangan semua hak politik termasuk hak kewarganegaraan. Sahabat-sahabat semua, ini yang memberlakukan sistem apartheid oleh Daniel F. Malan. Dalam perkembangannya, kaum kulit putih menyadari bahwa tenaga kerja murah hanya berasal dari orang-orang yang baru saja mereka singkirkan, yaitu orang-orang kulit hitam. Nah, untuk itu, agar kegiatan bisnisnya berjalan lancar, para pebisnis kulit putih ini mengizinkan kaum kulit hitam atau kulit berwarna untuk kembali ke wilayah-wilayah orang-orang putih atau kulit putih. Itu tujuannya untuk bekerja. Guna mengawasi orang-orang kulit berwarna tersebut, ada 4 rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Larangan Nikah atau Campur. Ada juga Undang-Undang Registrasi Penduduk. Undang-Undang Campur Nikah Campur ini, larangan nikah campur sekitar tahun 1949. Terus juga Undang-Undang Penduduk 1950. Ditambah ada Undang-Undang Wilayah Kelompok tahun 1950 juga. Secara paksa 3,5 juta orang pada akhir tahun 1980-an. Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas tahun 1953. Dari bergulirnya sistem apartheid ini menyebabkan pemisahan antara kulit hitam dengan kulit putih, memisahkan diskriminasi yang sangat tajam dan membuat menderita orang-orang yang berada di Afrika Selatan. Muncullah perlawanan terhadap sistem apartheid. Nah, pelaksanaan sistem apartheid ini mendapat gejolak perlawanan-perlawanan dari para tokoh Afrika Selatan. Ini tergabung dalam suatu organisasi di Afrika, itu Kongres Nasional Afrika atau African Nation Congress (ANC).
Nah, ANC ini berjuang untuk menghapuskan sistem apartheid yang merugikan orang-orang yang ada di Afrika Selatan. Nah, tokohnya yang terkenal perlawanan apartheid ini yaitu Nelson Mandela. Ini diperkirakan tahun 1918 sampai dengan 2013. Ini sangat panjang perjuangan untuk membebaskan dari sistem politik apartheid. Nah, ini bergabung dengan ANC menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua. Nelson mendorong ANC menjadi sebuah gerakan nasional, gerakan untuk membebaskan dari sistem politik apartheid ini. Sahabat-sahabat semua, fokus perhatian ANC adalah hak-hak sipil warga kulit hitam Afrika Selatan ini harus diperjuangkan. Hingga mereka mengadakan gerakan-gerakan perlawanan terhadap hukum yang tidak adil. Juga melakukan gerakan perlawanan secara damai tanpa kekerasan. Nah, perjuangan dalam pembebasan politik apartheid semua warga Afrika Selatan yang menjadi tokohnya Nelson Mandela ini sekitar pada tahun 1995 ANC mengirim 50.000 sukarelawan ke kota-kota dan kampung-kampung. Tujuannya untuk menyerap aspirasi dari seluruh penduduk Afrika Selatan. Pada intinya, masyarakat ini menuntut hak-hak sipil yang penuh, serta kesetaraan bagi semua warga Afrika Selatan. Contohnya, tanah harus dibagikan kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah. Terus juga upah harus sesuai dengan standar hidup. Dan jam kerja juga harus dikurangi. Serta pendidikan wajib bebas biaya tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras, dan kebangsaan. Nah, tuntutan-tuntutan ini disatukan dalam Piagam Kebebasan atau Freedom Charter. Ini diresmikan pada pelaksanaan Kongres Rakyat di Clifton tanggal 26 Juni 1955. Sahabat-sahabat semua, pada bulan Desember 1956 bahwa lebih dari 100 aktivis semuanya ini ditangkap. Mereka didakwa melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Namun semua terdakwa dibebaskan. Pada tanggal 6 April 1959, Pan Africanist Congress atau PAC disahkan di Soweto dan dimotori oleh pecahan dari ANC. PAC ini mengkampanyekan anti-pass laws. Nah, kampanye pertama mereka berbuntut pembunuhan massal di Sharpeville pada tanggal 21 Maret 1960 ketika 69 orang tewas ditembak. Tepatnya pada tanggal 8 April 1960 ANC dan PAC dilarang oleh pemerintah di Afrika ini. Para pemimpinnya dipenjarakan atau disingkirkan dan diasingkan tanpa proses pengadilan. Nelson Mandela misalnya dipenjara seumur hidup sekitar tahun 1962 dan akhirnya dibebaskan tahun 1990. PAC langsung merespon dengan membentuk sayap militer Azanian People's Liberation Army. Pada tahun 1963, ANC membentuk sayap militer Umkhonto We Sizwe yang berarti tombak bangsa. Praktek-praktek buruk dan kejam apartheid ternyata berhasil membuka mata dunia internasional. Semakin banyak negara mulai mengecam rejim apartheid. Nah, oleh karena kecaman yang bertubi-tubi itu, pada tahun 1961 Perdana Menteri Verwoerd menyatakan Afrika Selatan keluar dari keanggotaan PBB hingga meninggalkan Persemakmuran Inggris serta melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade. Sahabat-sahabat semua, pada tahun 1983
600 organisasi Afrika Selatan bersama-sama membentuk Front Demokrasi Bersatu. Mereka mendukung piagam kebebasan serta menuntut dihapusnya istilah homeland. Homeland. Meningkatnya aktivitas-aktivitas apartheid ini atau juga para aktivis ini membuat pemerintahan menyatakan keadaan darurat 1986. 5.000 tentara disebar untuk melarang, menangkap, dan menahan puluhan ribu orang Afrika Selatan. Banyak dari mereka yang disiksa, dibunuh. Sahabat-sahabat semua, negara-negara asing ini mulai menarik transaksi bisnis, perdagangan, dan investasi mereka di Afrika Selatan menjelang akhir tahun 1980-an. Akibatnya Afrika Selatan mengalami depresi. Sahabat-sahabat semua, itulah program apartheid yang dilaksanakan di Afrika Selatan yang mengakibatkan banyak korban juga diskriminasi ras. Sahabat-sahabat semua, pada tahun 1989 pemimpin Partai Nasional Frederick Willem de Klerk ini menjadi Perdana Menteri. Ia akhirnya membebaskan banyak tahanan-tahanan politik kulit hitam, dan ia juga menyatakan kepada parlemen bahwa apartheid telah gagal dan semua larangan pendirian partai politik secara segera dicabut. Namun ketegangan terus berlanjut hingga 1993. Nah, lebih dari 10.000 warga Afrika Selatan tewas karena kekerasan politik. Pada bulan Februari 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang. Tahanan politik dibebaskan, termasuk Nelson Mandela, dan pengesahan resolusi baru yang secara resmi menghapuskan praktek apartheid. Akhirnya, sahabat-sahabat semua, politik apartheid ini resmi berakhir pada tahun 1994. Nah, pada tahun yang sama Nelson Mandela akhirnya terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang bebas. Ia mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga Afrika Selatan. Resmi dibubarkan dan tidak ada lagi sistem politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, sahabat-sahabat semua, itu sejarah peristiwa yang terjadi di masa lalu kontemporer dunia di Afrika Selatan. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa sistem pemisahan ras itu tidak dibenarkan dalam program pemerintahan apapun, termasuk agama, termasuk kehidupan sosial budaya, itu tidak dibenarkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ibroh. Semoga ini bisa jadi menambah ilmu untuk kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.